beli makanan. Kalau mau ikut dari sepatu. Sebagai pembuka, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri pidato praktik lisan mata pelajaran bahasa Indonesia SMP Negeri 7 Kota Magelang, dan yang saya sayang dan rekan-rekan kelas 9D yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan dan keselamatannya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan ujian praktek berpidato lisan bertemakan literasi. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa buku merupakan jendela dunia. Dengan buku, kita dapat menjelajahi dunia. Namun sayangnya itu hanya digunakan sebagai penghias mata. Sebetulnya ada 10 keuntungan dari membaca buku. Pertama, kita terhindar dari kebodohan. Kedua, kita bisa menambah kefasihan dalam kita bertutur kata. Ketiga, kita bisa tahu hal yang belum kita tahu. Keempat, kita bisa menambah konsentrasi kita. Dan yang kelima, kita dapat mengungkapkan sesuatu secara lisan dengan mudah. Dan yang keenam, kita dapat mengeksplorasi dan mengembangkan hal-hal yang ingin kita ungkapkan. Selanjutnya, yang ketujuh, kita dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Dan yang kedelapan, kita dapat membangun bangsa. Yang kesembilan, kita bisa mengetahui kronologi suatu peristiwa. Dan yang kesepuluh, kita bisa menghilangkan stres. Dari keuntungan-keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca itu sangatlah penting. Para hadirin yang terhormat, hasil penelitian dari Program International Student Assessment atau PISA menyatakan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2012 menempati posisi terburuk kedua dari 65 negara yang telah diteliti dunia, yaitu hanya sekitar 0,001%. Bayangkan teman-teman, terburuk, betapa sedihnya negeri ini, bukan menjadi yang terbaik, malah menjadi yang terburuk. Hal ini sangat memprihatinkan bagi intelektual bangsa kita. Tetapi ada kabar baik juga. Berbanggalah kita sebagai siswa Indonesia, karena PISA menempatkan Indonesia ke dalam urutan 57 dari 65 negara yang diteliti. Lihat, banggakan, setidaknya kita tidak menjadi yang terburuk untuk kedua kalinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, betapa pentingnya menulis dan membaca bagi generasi muda zaman sekarang. Hal ini menuntut bangsa kita agar lebih produktif dan lebih melek literasi. Tetapi, fakta memaksa kita untuk menerima kenyataan bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi tidak diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang positif. Budaya membaca generasi sekarang, yaitu membaca status-status di media sosial yang hampir 100% tidak ada manfaatnya. Budaya menulis generasi muda sekarang adalah menulis chatting, yang menurut saya sama sekali tidak ada gunanya. Saya yakin jika dibandingkan budaya menulis dengan budaya menonton, pasti akan lebih banyak yang memilih budaya menonton. Inilah permasalahan kita, akar literasi yang belum mau tumbuh. Seperti lagu kita yang berikut ini. Hei, kenapa sih kamu selalu malas kalau membaca buku? Padahal buku itu merupakan salah satu sumber ilmu. Hei, janganlah begitu caranya kalau mau menambah ilmu. Pakai dong logikamu kalau mau mencapai cita-citamu. Pagi siang baca, malam pun membaca, terasa berat kalau tak niat. Mari-marilah kita membaca untuk Indonesia. Pagi siang baca, malam pun membaca, terasa berat kalau tak niat. Mari-marilah kita membaca untuk Indonesia. Para hadirin yang terhormat, perkembangan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas intelektual dalam membangun peradaban bangsa. Salah satu caranya yaitu dengan membuat karya puisi, cerpen, artikel, dan lain sebagainya yang nantinya akan diunggah ke media massa atau media sosial untuk dibaca oleh seluruh masyarakat
Indonesia guna pemajuan budaya literasi bangsa. Hadirin yang berbahagia, menurut survei tahun 2016, 5,9 juta masyarakat Indonesia buta aksara di era 4G. Hal ini juga ikut menjatuhkan kondisi intelektual bangsa kita. Sebagai generasi muda, kenyataan menuntut kita untuk dapat berperan lebih dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas suatu negara dilihat dari kualitas bangsanya, sedangkan kualitas suatu bangsa dilihat dari kualitas pemudanya. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, alhamdulillah, pemerintah sudah menjalankan program-program untuk memajukan literasi. Contohnya, gerakan literasi sekolah. Gerakan ini ditujukan untuk para pelajar agar generasi muda zaman sekarang mampu membudayakan literasi bagi peradaban bangsa kita. Bangga kan teman-teman kita memiliki pemuda yang seperti itu? Ya, tentu bangga. Ya kan teman-teman? Gerakan literasi sekolah adalah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, seperti halnya yang kita lakukan setiap hari Senin sampai hari Rabu. Kita bisa meminjam buku di perpustakaan, bisa membawa buku dari rumah, atau kita bisa meminjam buku di kelas masing-masing yang sudah disediakan. Seperti lagu kita yang berikut ini. Sedikit-dikit literasi. Literasi untuk apa sih? Setiap hari harus baca, tak tahu maksudnya malah bikin pusing pala. Wahai teman-teman semua, tahukah kamu manfaatnya? Bisa menambah ilmu, membuka jendela dunia, menambah wawasan juga. Sekarang kita mengerti, membaca warnai hari. Sekarang kita mengerti pentingnya literasi. Sangatlah penting. Dengan demikian, budaya literasi akan melekat pada generasi muda bangsa. Jika kalian ingin membaca, walaupun hanya beberapa kalimat sehari, itu tidak masalah. Asalkan kita mau membaca dan terus membaca. Seperti yang dikatakan pepatah, yaitu sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Dapatlah kiranya kita menarik kesimpulan bahwasanya generasi muda menjadi jantung peradaban dan perubahan bagi bangsa kita. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan menggenggam teknologi, mari kita goreskan tinta-tinta prestasi. Sebuah pepatah mengatakan, jika kalian ingin dikenal dunia, maka menulislah. Dan jika kalian ingin mengenal dunia, maka membacalah. Mari genggam teknologi dan budaya literasi. Hidup literasi! Demikian pidato singkat yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Rika berkencan dengan sisi akhir kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.